Ulang, Oh, Kak. Oke, Nah, oke, tuh oke. bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi semuanya para tim atau kelompok 3, yaitu para anggotanya adalah saya sendiri, kemudian Ibu Sri Utaminingsih, yang ketiga Pak Safrial, yang keempat Pak Triwiyoko. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu Prof. Hadianto, kemudian eh, Pak Sarudin, Pak Muhammad Haris, dan Pak Erpan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin membahas atau ingin mendiskusikan eh, materi diskusi, yaitu peran pendidikan dan peserta didik dalam blended learning. Untuk penyampaian pertama, itu kami beri kesempatan pada Bapak Triyoko. Pak Triyoko, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas berkaitan dengan peran pendidik dan juga peserta didik dalam blended learning. Di dalam pelaksanaan blended learning, tentu mengapa perlu guru di dalam blended learning, ya? Karena dalam proses pembelajaran dari blended learning itu sendiri, ya, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan sampai di bagian evaluasi, itu tidak bisa terlepas dari peran dari guru itu sendiri. Pembelajaran blended learning sangat membutuhkan keterlibatan guru yang melaksanakan perannya dengan baik. Jadi di sini sangat dibutuhkan peran guru atau pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Berikutnya, guru di sini sangat menentukan tercapainya kompetensi pembelajaran. Ketika guru atau pendidik itu mendesain pembelajarannya di awal sebelum pelaksanaan blended learning, maka di situ guru juga sudah merumuskan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran blended learning ini. Sejatinya, di dalam proses pembelajaran tentu tidak hanya pada nilai-nilai akademik saja, tetapi peserta didik juga harus punya karakter, manajemen diri, dan juga motivasi agar peserta didik mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Nah, disinilah peran dari guru atau pendidik di dalam pelaksanaan blended learning itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, secara spesifik, apa yang jadi peran pendidik di dalam blended learning? Satu, perlunya pemahaman teknologi dalam blended learning. Jadi pendidik itu harus memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk mempelajari platform apa yang akan digunakan dalam pembelajaran blended learning. Hal ini perlu dilakukan karena desain pembelajarannya nanti terlaksana atau tidak itu akan dipengaruhi oleh platform yang akan digunakan. Nah, maka di sini guru perlu memahami betul apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform yang digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan blended learning itu. Kemudian yang kedua, peran pendidik atau guru adalah sebagai fasilitator. Peran pendidik perlu untuk mendukung, membimbing, dan menyediakan berbagai sumber yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran secara mandiri, kolaboratif, dalam memahami materi secara daring maupun secara luring. Nah, hal ini perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan blended learning ini, guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol aktivitas belajar dari peserta didik. Ya, karena ketika peserta didik itu belajarnya dari rumah, maka guru tidak bisa melihat bagaimana aktivitasnya. Dia hanya bisa melihat
histori yang terjadi di dalam blended learning-nya tadi. Maka penting bagi guru untuk mendukung, memberikan dukungan, pembimbingan, dan juga penyediaan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan materi dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, peran pendidik adalah mendesain pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik perlu menyusun materi yang sesuai dengan pembelajaran online dan juga pembelajaran secara offline-nya. Kira-kira materi pada bagian mana yang bisa di-online-kan dan juga dan materi pada bagian mana yang harus di-offline-kan. Nah, ini perlu pertimbangan yang baik, yang bagus ya bagi guru untuk membagi materi mana yang online dan juga mana yang offline. Nah, ini difungsikan ya tadi untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi, terutama ketika pembelajarannya itu adalah pembelajaran secara eksakta gitu ya. Nah, ini sangat rawan terjadinya miskonsepsi ketika petunjuk yang ada dalam learning-nya tadi ya, itu tidak secara jelas. Nah, maka butuh peran dari guru di sini untuk menyusun materi yang sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan teknologi seperti LMS, Learning Management System, untuk proses pembelajarannya. Nah, peran dari guru ya, guru perlu mendesain pembelajarannya kira-kira nanti ketika menggunakan teknologinya itu mudah atau tidak diakses oleh siswa atau peserta didik ya. Kira-kira menyulitkan tidak untuk peserta didik ketika menggunakan aplikasi tersebut ya. Nah, di sini maka pentingnya guru untuk mempertimbangkan ya LMS apa yang akan digunakan untuk desain pembelajarannya. Kemudian pengoperasian dari LMS juga perlu disosialisasikan kepada siswanya dulu sebelum dilaksanakan ya. Mulai dari pembuatan akunnya, kemudian nanti mengoperasikannya dalam proses pembelajarannya seperti apa. Nah, maka itu juga perlu disampaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah pengelolaan kelas. Pendidik harus mengelola interaksi antara pembelajaran daring dan juga tatap muka agar saling melengkapi. Misalnya menggunakan waktu tatap muka untuk membahas hasil kuis secara daring dan memanfaatkan Padlet untuk mengumpulkan pertanyaan sebelum sesi tatap muka. Jadi keaktifan dari guru juga sangat diperlukan untuk mengelola interaksi kelas secara daringnya tadi, secara online-nya. Sehingga ketika tugas-tugas yang diberikan yang sudah dikumpulkan oleh siswanya, oleh peserta didik, nah itu besar harapannya untuk bisa segera untuk direspon gitu ya. Karena ini akan menimbulkan motivasi tersendiri, dorongan tersendiri kepada siswanya ketika jawaban atau tugasnya tadi mendapatkan respon dari pendidiknya. Ya, evaluator. Pendidik punya peran untuk memberikan penilaian bisa berbasis proyek, kuis online, dan juga diskusi kelas. Dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, ya, tujuannya ya tadi untuk memotivasi peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Nah, evaluasi ini bisa dilaksanakan dalam bentuk proyek ya, tergantung nanti materinya apa, juga bisa kuis online, dan juga diskusi kelas. Nah, kemudian yang keenam itu guru harus komunikator atau pendidik harus komunikator, yaitu berinteraksi dengan peserta didik melalui forum diskusi online, bisa diskusi online ya, bisa email atau platform pembelajaran e-learning. Nah, jika platformnya itu sudah menyediakan fitur untuk adanya diskusi online, maka guru bisa menggunakan fitur itu dan ini akan lebih efisien ya, pembelajarannya menjadi lebih efisien, komunikasi yang terjadi juga bagus antara guru dengan siswa ketika platformnya sudah menyediakan tempat untuk berdiskusi atau berkomunikasi. Kemudian peran guru di bagian komunikator ini adalah memastikan peserta didik tetap termotivasi. Nah, ini menjadi tugas pendidik untuk memantau ya bagaimana perkembangan peserta didik ketika
melaksanakan pembelajaran blended learning ini, apakah mereka disiplin terhadap waktunya atau tidak. Nah, maka di sini perlu guru untuk memberikan motivasinya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ade. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Tri eh, atas pemaparan ya yang cukup baik sekali. Kemudian untuk slide berikutnya kita lanjutkan pada eh, Pak Rizal ya untuk menyampaikan atau memaparkan yang berikutnya. Silakan Pak Rizal. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3. Ini hujan ya, jadi mungkin suaranya tidak begitu jelas. Tapi saya akan tetap melanjutkan, yaitu tentang peran peserta didik dalam blended learning. Tentu saja setelah peran peserta pendidik, selanjutnya adalah peran peserta didik. Apa saja peran peserta didik tersebut? Yang pertama adalah kemandirian belajar. Tentu saja ini sangat berpengaruh ya, atau namanya autonomous learner, bagaimana pendidik itu belajar secara mandiri atau otodidak, bagaimana mengakses materi online yang sebelumnya telah dilaksanakan, bagaimana mencari materi-materi selain daripada materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Jadi dia tidak hanya terpaku pada materi yang disampaikan, namun juga mencari materi-materi lain seperti tutorial YouTube, media-media sosial dan sebagainya yang memang bisa digunakan untuk menambah pengetahuan peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah perannya adalah kolaborator. Apa itu? Yaitu berpartisipasi dalam diskusi online dan offline. Jadi memberikan komen, memberikan opini dan sebagainya harus aktif. Bagaimana peserta didik memberikan opini mereka, memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, ini sebagai kolaborator. Yang kedua adalah bekerja sama dalam tugas dan proyek. Tentu saja ada proyek-proyek yang diberikan oleh guru, maka peserta didik atau siswa harus bekerja sama. Tidak hanya main bekerja sendiri-sendiri, namun mereka harus ada koordinasi, yaitu berkolaborasi antara kelompoknya. Ada ketua, ada anggota, dan sebagainya mengerjakan proyek yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, Pak Tri. Nah, selanjutnya pengelolaan waktu. Tentu saja waktu sangat penting sekali untuk dikelola dengan baik. Bagaimana pembelajaran daring, tatap muka, diatur waktunya sedemikian mungkin untuk mendapatkan efisiensi. Jadi kalau mungkin itu perlu ada table pengaturan waktu untuk siswa, supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia dan bisa mengingat waktu untuk belajar dan sebagainya. Bagaimana istirahat, bagaimana tatap muka, bagaimana daring, ini harus dikelola dengan sebaik mungkin. Kemudian penggunaan teknologi dengan tanggung jawab. Tentu teknologi tidak lepas daripada blended learning ya. Mengakses platform media daring, forum, dan sebagainya. Nah, ini tentu ada etika. Menghargai karya orang lain, tidak ada plagiasi. Nah, maka ini harus dengan tanggung jawab. Jadi platform itu hanya tool penggunaan, namun yang menggunakan ini harus bijaksana. Bagaimana menggunakan harus dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada penyalahgunaan teknologi. Karena rentan sekali, teknologi ini rentan dengan penyalahgunaan. Apabila orangnya bijak menggunakan, maka akan baik. Kalau tidak bijak, maka hasilnya juga tidak baik. Itulah teknologi. Selanjutnya adalah menerima umpan balik atau kritik dan saran. Yang pertama itu dengan teman sejawat, tentu saja bisa menerima atau memberikan ya. Ada pengerjaan proyek yang kurang dan sebagainya, maka teman sejawat bisa mengkoreksi. Atau teman sejawat kita yang kurang, maka kita juga bisa mengkoreksi. Jadi saling memberi kritik dan saran. Kemudian umpan balik atau feedback ini digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Bukan hanya untuk mengkritik saja, tapi juga memberikan saran yang membangun untuk bagaimana motivasi belajar dan sebagainya. Tapi jangan kita juga menjatuhkan kawan kita ya, atau teman.
selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, tentu saja antara pendidik dan peserta didik atau guru dengan siswa. Apa saja kolaborasinya? Yang pertama adalah komunikasi efektif. Nah, tentu saja komunikasi yang terjalin harus yang efektif, yang memberikan informasi, saling mendengarkan umpan balik, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk berbagai pandangan dari pernyataan mereka. Jadi tidak saling menjatuhkan, namun saling mensupport. Ya. Guru mengasih motivasi dengan ke murid, murid juga bisa memberikan feedback kepada guru, tentu dengan anonim ya, tanpa nama. Kemudian sesi tanya jawab. Nah, tentu saja ini harus ada ya dalam setiap pembelajaran online atau offline. Terus harus ada sesi tanya jawab supaya apa materi yang disampaikan itu clear atau jelas. Yang mana yang tidak paham itu bisa mempertanyakan apa yang belum paham. Nah, baik dalam platform Zoom ataupun offline. Jadi mereka sesi tanya jawab langsung ataupun dalam sesi chat. Nah, kemudian umpan balik timbal balik. Ya, ini yang seperti tadi saya sampaikan, pendidik bisa memberikan umpan balik yang spesifik, apa yang kurang, apa yang harusnya diperbaiki dan yang sebagainya. Dengan ini maka umpan balik ini akan memberikan manfaat. Nah, kalau untuk guru itu biasanya anonim ya. Siswa memberikan ke guru umpan balik itu anonim tanpa nama. Namun kalau guru memberikan umpan balik ke siswa itu langsung boleh ya ke orang tersebut. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke Pak Ade Taufan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Pemaparannya cukup jelas dan cukup detail ya. Kemudian kita lanjutkan pada materi atau slide berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bu Sri Utaminingsih. Silakan Bu Sri. Baik, saya akan melanjutkan dari penyampaian dari rekan-rekan kami, Pak Triyoko dan kemudian ada Pak Sahrizal yang sudah menyampaikan beberapa slide tadi berkaitan tentang pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan pendidikan dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama, tantangan pendidik dalam pembelajaran blended learning itu tentunya yang berkaitan dengan akses dan keterampilan teknologi. Nah, akses dan keterampilan teknologi di sini bisa kita lihat dari pendidik. Ya, di sini pendidik harus bisa memastikan peserta didik memiliki akses ke platform digital yang digunakan. Nah, karena ketika nanti pendidik tidak memastikan bahwasanya platform tersebut atau mungkin yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan, nah ternyata tidak sampai kepada mahasiswanya tidak paham, maka nanti akan bermasalah di sini berkaitan dengan blended learning tersebut. Nah, kemudian pendidik harus menguasai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, di sini pendidik itu harus memahami terlebih dahulu teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di sini teknologi apa sih yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut? Nah, pendidik di sini harus bisa paham, bisa tahu teknologi mana yang akan digunakan dan cocok untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, tantangannya di sini berkaitan dengan desain pembelajaran yang efektif. Yang pertama, di sini pendidik harus menyesuaikan materi agar bisa efektif baik di kelas maupun online. Di sini bukanlah hal yang mudah untuk menyesuaikan materi tersebut agar efektif baik di dalam kelas maupun online. Nah, di sini guru harus pendidik harus berperan aktif di sini untuk menyeleksi ya materi yang baik dan efektif untuk dilaksanakan secara online maupun offline. Nah, kemudian yang kedua,
menyeimbangkan interaksi langsung dan pembelajaran mandiri secara online. Nah, di sini pendidik ini terkadang mengalami kesulitan ya berkaitan dengan interaksi langsung dan pembelajaran mandiri secara online. Nah, jadi apa namanya, sebagai seorang pendidik di sini diharapkan bisa menyeimbangkan interaksi langsung dan pembelajaran mandiri secara online. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas menarik dan sesuai untuk kedua model pembelajaran. Ini maksudnya antara tatap muka dan online. Di sini harus bisa mengembangkan aktivitas menarik ya. Jadi pembelajaran itu sifatnya harus menarik, tidak membosankan. Nah, yang berikutnya ketiga, manajemen waktu dan manajemen waktu dan beban kerja. Nah, di sini merupakan tantangan yang ketiga. Ini berkaitan dengan manajemen waktu dan beban kerja. Ini pendidik di sini dituntut harus mengelola waktu antara mengajar di kelas, memantau pembelajaran online, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Ini harus berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya itu berkaitan dengan dibutuhkannya lebih banyak persiapan dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Nah, oke, next Pak Ade. Pak Tri. Next. Oke. Yang tantangan yang berikutnya, yang keempat, itu keterlibatan dan motivasi peserta didik. Pendidik harus mencari cara untuk menjaga keterlibatan peserta didik, misalnya dengan gamifikasi atau diskusi interaktif. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Yang berikutnya ada evaluasi dan penilaian pembelajaran. Nah, menilai pemahaman siswa dalam lingkungan blended learning bisa lebih kompleks. Jadi guru di sini harus benar-benar paham untuk melakukan penilaian itu sendiri. Nah, yang berikutnya harus ada keseimbangan antara tes online, tugas proyek, kemudian evaluasi di dalam kelas. Mereka harus berimbang ya dari segi tes online, tugas proyek, dan evaluasi itu harus berimbang. Yang berikutnya, resiko kecurangan dalam ujian online lebih tinggi dibandingkan dengan tatap muka. Nah, dari sini pendidik diharapkan juga bisa memahami, ya, bisa mengerti apakah ujian yang dikerjakan oleh peserta didik itu merupakan hasil plagiasi ataupun kecurangan yang lain, atau memang benar-benar murni dikerjakan dengan pemikiran sendiri. Nah, itu mungkin yang selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Sri atas pemaparannya. Pada slide berikutnya, maka yang akan menyampaikan saya sendiri. Sekarang kita akan melihat studi kasus, ya, Bapak Ibu atau semuanya audien yang mendengar ini. Ini adalah studi kasus penerapan blended learning, ya. Kita lihat di sini. Dari yang pertama ini pada bagian poin 1, penerapan di Universitas GXZ, ya, GXZ, yaitu program studi manajemen dengan sesi tatap muka mingguan selama 2 jam dan pembelajaran daring terintegrasi melalui modul. Jadi seminggu itu cuma melakukan tatap muka itu 2 jam saja. Kemudian sesi tatap muka ini selama 2 jam ini mereka terintegrasi langsung melalui modul yang digunakan di dalam proses mereka belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu
kita lihat di poin 2 ini ada keberhasilan di sini. Keberhasilan di sini peningkatan keterlibatan peserta didik, fleksibilitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital. Jadi keberhasilan di sini maksudnya peningkatan keterlibatan peserta didik di sini dengan menggunakan atau dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis blended learning ini, maka ada pengembangan keterampilan digital di sini. Ada apa namanya sistem pembelajaran yang digunakan itu mengedepankan atau memasukkan unsur teknologi di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu dengan melakukan pembelajaran mandiri tadi. Hanya melakukan 2 jam saja tatap mukanya di sini. 2 jam saja, tetapi penggunaan teknologi digital atau terintegrasi dengan modul tadi lebih dari itu. Jadi ada tatap muka cuma 2 jam saja, dalam satu kali seminggu, dalam seminggu itu satu kali gitu. Jadi di sini lebih mengedepankan teknologi daripada duduk di ruang kelas gitu. Yang ketiga, tantangannya keterbatasan akses teknologi. Nah, ini merupakan tantangan bagi para peserta didik, mungkin juga bagi para pendidik. Ini contohnya saja. Kita sekarang ini lagi Zoom kan, lagi apa namanya, lagi belajar melalui sistem daring. Kadang kita lagi ngomong, lagi enak menyampaikan sesuatu, laptop mati, jaringannya hilang, ya kan? Apalagi kita berada di daerah-daerah yang berbeda. Seperti kita sekarang ini. Pak Tri di Jambi, Pak Rizal di Riau, Bu Sri di Meragin, saya di Kerinci. Ada 4 daerah yang berbeda kita duduk dengan jangkauan sinyal yang berbeda-beda pula, gitu kan? Nah, maka ini menjadikan sebuah tantangan ini bagi apa namanya, penerapan blended learning itu sendiri. Nah, kemudian ada kesulitan pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu di sini bisa berkaitan dengan apa namanya, peserta didik, misalnya seperti ini. Kita memberi tugas ke peserta didik dengan deadline apa namanya, hari Minggu misalnya. Dalam 3 hari ke depan, peserta didik harus mengelola waktu tersebut. Di kapan mereka harus buka apa namanya, buka pembelajarannya secara daring tadi atau secara di LMS tadi, kapan mereka mengerjakan. Jadi pengelolaan waktu itu juga merupakan tantangan di dalam pembelajaran yang berbasis blended learning ini, gitu kan. Kemudian ada variasi keterlibatan dalam pembelajaran daring. Nah, inilah kadangkala di dalam pembelajaran daring ini sulit untuk guru apa namanya itu, kalau di dalam apa namanya itu, kalau kita di kelas itu mudah ya, kalau melihat siswanya udah bosan, mungkin ada coffee break gitu kan, atau just kidding gitu, kita kasih apa lah gitu kan, demi untuk memvariasi kelas itu supaya siswa mungkin tidak ngantuk, tidak bosan belajar dengan kita gitu kan, atau dalam waktu pembelajaran itu. Tapi di dalam pembelajaran yang secara daring atau secara online ini, itu merupakan tantangan bagi para pendidik. Ketika bagaimana kita bisa mengkondisikan secara penuh gitu kan. Mungkin hal ini juga terjadi pada kita gitu kan. Kadang kita sedang belajar lagi di mobil, sedang belajar lagi di kamar, di dapur segala macam. Nah, itu merupakan tantangan bagi penerapan blended learning itu. Dan 3 ini adalah apa namanya, kasus yang terjadi ini. Ini adalah studi kasus yang terjadi ini di dalam penerapan blended learning ini. Di Universitas KXZ ini menerapkan model blended learning untuk program studi manajemen. Sesi tatap muka digunakan untuk diskusi kelompok. Nah, jadi tatap muka itu apa namanya, di dalam kelas itu digunakan untuk berdiskusi atau bikin kelompok
kemudian dan studi kasus. Sementara materi kuliah dan sumber daya diunggah ke dalam LMS. Nah, jadi materinya diunggah di dalam LMS yang menggunakan sistem daring tadi ya, di sistem menggunakan platform LMS itu. Peserta didik diwajibkan menyelesaikan kuis daring. Nah, jadi segala tugas, segala kuis mungkin dan juga mungkin hal-hal lain itu diselesaikan melalui atau dibuat dan di-upload ke LMS secara daring sebelum kelas tatap muka. Jadi sebelum kelas tatap muka, mahasiswa atau siswa sudah mewajibkan menyelesaikan kuis itu. Kemudian, meskipun penerapan ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan dan fleksibilitas pembelajaran, tantangan dalam akses teknologi, manajemen waktu, dan partisipasi daring perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas model ini. Jadi, dari kasus yang diangkat dan yang didapati atau yang dialami oleh Universitas XZ ini, yaitu ada akses teknologi, tantangannya, ada manajemen waktu, ada partisipasi di sini. Jadi boleh kita lihat di sini, kayaknya ada 3 komponen ini yang menjadi tantangan. Akses teknologi, manajemen waktu, dan partisipasi daring. Jadi yang teknologi tadi sudah saya bilang ya kan, masalah teknologi pertama kepahaman siswa terhadap teknologi, juga kepemahaman guru juga terhadap teknologi atau pendidik. Yang kedua adalah manajemen waktu tadi, bisa datang dari dari siswanya di dalam mengelola waktu, kapan harus mengumpulkan tugas, kapan harus menyelesaikan apa yang diberikan oleh dosennya, gitu kan. Kemudian partisipasi ini, ini partisipasi inilah yang disebut dengan tadi kita harus di dalam proses pembelajaran itu memang full dan penuh dan memang aktif dan memang partisipatif di dalam proses tadi. Tidak misalnya kita belajar daring, ada yang mungkin lagi di kafe, mungkin lagi di mana, mungkin lagi di segala macam kan, dengan aktivitas lain yang berbeda sehingga fokus dan konsentrasi tidak pada pembelajaran dan terpecah belah oleh keadaan yang ada di lingkungan dan di sekitar kita. Maka itu adalah tantangan di dalam penerapan blended learning ini. Jadi ini kasus yang ditemui oleh university ini. Silakan selanjutnya Pak, Triyoko. Kemudian di sini ada rekomendasi praktik terbaik. Jadi rekomendasinya yaitu dari pemaparan di atas, dari awal sampai akhir tadi. Maka pada akhirnya ada semacam rekomendasi atau semacam hal yang bisa kita mungkin tidak menyelesaikan, tetapi untuk memperkecil atau untuk meminimalisir saja, gitu kan. Kemudian yang pertama ini ada desain pembelajaran terintegrasi, ya kan. Rancangan kurikulum yang menggabungkan elemen pembelajaran daring dan tatap muka secara harmonis. Pastikan materi pembelajaran daring mendukung kegiatan di kelas dan sebaliknya agar peserta didik memiliki pengalaman belajar yang menyeluruh. Jadi untuk yang pertama kali ini adalah kurikulum. Nah, jadi kurikulum di dalam sebuah pembelajaran merupakan jantung untuk proses pembelajaran itu dilakukan sampai akhir. Jadi harus terintegrasi di dalam kurikulum, gitu kan? Jadi saya melihat proses pembelajaran blended learning ini mungkin di dalam kurikulum belum secara menyeluruh digunakan atau dilaksanakan oleh sekolah, gitu kan. Kenapa? Karena akses dari teknologi tadi semuanya kompleks di situ, mulai dari jaringan, mulai dari pemahaman siswa dan juga mulai dari pemahaman guru, kan. Mungkin abad-abad berapa ini ya,
teknologi berbasis seperti ini, medsos media sosial ini adalah kalau tidak salah ini seperti Android ini kan penemuan paling mutakhir 15 tahun terakhir lah kita tahu Android ini. Mulai dari HP BlackBerry gitu dulu kan, tahun-tahun 2012 ke atas lah. Nah itu mungkin ini penemuan fenomenal ter ter termasyhur di abad 21. Belum ada lagi yang bisa mengalahkan Android ini kan, semuanya ada di sini. Kemudian pelatihan teknologi. Nah, jadi pertama kurikulum, kemudian teknologi. Teknologi ini ya berkaitan dengan jaringan tadi. Kita lihat di sini atau pelatihannya, selenggarakan pelatihan bagi pendidik dan peserta didik. Nah, jadi itu di sini memang ditekankan para pendidik untuk zaman saat sekarang ini dan ke depannya ya memang harus melek teknologi kan gitu. Kalau tidak, ya tentu gimana mau menerapkan blended learning ini dan bagaimana kita ingin mengikuti proses dan perkembangan pendidikan dunia kan gitu. Yang di mana-mana sudah begitu cepat pergerakannya, ya kan? Dari 4 sekarang 5 lagi kan. Nah, jadi dari pelatihan teknologi inilah maka bisa mendukung untuk proses pembelajaran yang berbasis antara tatap muka dengan daring ini. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka di sini dorong komunikasi yang aktif antar pendidik dan peserta didik secara daring maupun tatap muka, ya kan? Kemudian gunakan berbagai saluran komunikasi. Jadi di sini walaupun pembelajaran ini bersifat daring maupun walaupun pembelajaran ini bersifat tatap muka, maka komunikasi terbuka antar pendidik dan peserta didik jangan sampai menjadi miss atau tidak terlaksana dengan baik. Dengan tatap muka bisa berdiskusi dengan siswa kan gitu. Bisa memberi bimbingan kepada siswa. Dengan daring bisa melalui chat atau melalui message, ya kan, message yang ada di program ketika dalam belajar. Nah, untuk memastikan kemudian semua perangkat yang ada itu bisa didengar, ya kan? Nah, jadi itu komunikasi. Yang ketiga adalah evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas model blended learning yang diterapkan. Siapkan rencana untuk melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut agar proses belajar tetap relevan dan efektif. Jadi, setelah semuanya sudah dilakukan, pada sesi akhir memang harus dilakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Apakah blended learning ini tepat digunakan di kelas ini atau di kelas mana, gitu kan? Atau di daerah ini atau di daerah mana, gitu kan? Atau di tempat lain atau di mana gitu kan. Karena apa? Karena semua itu berkaitan dengan 3 tantangan tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Masalah teknologinya, masalah manajemen waktunya, masalah partisipatifnya yang dikemukakan oleh kasus yang ditemukan oleh university tadi. Jadi evaluasi ini sangat penting, apakah ini layak dan apakah ini sudah sesuai gitu kan. Kita menempatkan sesuatu ini pada tempatnya kan gitu. Ketika kita menerapkan blended learning ini, di situ orang tidak punya akses jaringan, bagaimana caranya? Kan tidak mungkin kan? Dan ketika menerapkan itu di situ, orang belum paham, belum melek dengan teknologi, ya bagaimana juga caranya kan gitu. Dan tidak akan sampai barang ini atau pembelajaran itu sampai akhir. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Triyoko tadi, sebuah pembelajaran itu adalah ada kompetensi dasarnya kan gitu. Kita akan mencapai kompetensi dasarnya itu. Sehingga kalau hal-hal yang mendukung itu tidak bisa digunakan, bagaimana kita akan mencapai kompetensi itu? Kompetensi peserta didik itu. Ketika itu sudah tercapai, semua alat perlengkapan sudah dimaksimalkan, maka boleh dikatakan pembelajaran itu berhasil. Tapi kalau tidak, maka perlu ada evaluasi dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Silakan Pak Triyoko. Kesimpulan terakhir dari pemaparan yang beraneka ragam disampaikan oleh Pak Tri, Bu Sri, Pak Rizal, maka di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, blended learning itu menggabungkan metode daring, luring, atau
pembelajaran yang lebih efektif, yaitu face to face dengan pembelajaran daring gitu kan, tatap muka atau langsung atau di kelas atau di apa namanya di luar kelas. Yang kedua, pendidik berperan sebagai fasilitator, desainer, evaluator, dan komunikator. Jadi di sini mulai apa namanya? Kita harus menanamkan konsep dan menanamkan pemahaman kepada peserta didik kita bahwa kita bukan satu-satunya sumber belajar, bahwa kita bukan satu-satunya yang harus mereka apa namanya, harus mereka dengar dan harus mereka apa namanya, semuanya dari guru gitu. Tidak seperti itu. Guru di sini sebagai fasilitas saja, memfasilitasi siswanya saja. Dan guru sebagai perancang di sini, desainer, ya kan, sebagai perancang. Kalau misalnya kan seperti ini, kalau dulu kan kita seperti ini, kalau guru nggak datang ke kelas, kita nggak belajar, kan? Bapak nggak masuk, ibu nggak masuk, kita nggak belajar siswanya. Nah, sekarang kita merubah pola itu, gitu kan? Guru itu tidak sebagai sumber informasi saja. Sumber informasi itu beraneka ragam, terbuka luas. Sumber belajar itu dimanapun, di perpus, di handphone, di majalah, di artikel, apapun yang mereka apa namanya mereka lakukan di luar dari yang mereka butuhkan, ketika itu bermanfaat bagi apa yang mereka inginkan, maka itu dikatakan sebuah pengetahuan. Jadi jangan kita memastikan atau menanam pada diri siswa, pada pemikiran siswa, kalau nggak ada guru nggak belajar, gitu kan? Kalau nggak ada dosen nggak masuk siswanya. Kalau nggak ada dosen nggak belajar kita hari ini. Kalau tidak ada dosen belajar mandiri, itulah peran di situ. Peserta didik sebagai fasilitas, desainer, guru sebagai perancang saja. Begitupun dengan dosen. Ini dilakukan, ini dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Maka siswa akan melakukannya. Apa namanya? Sekarang itu dari teacher center atau berpusat pada guru, sekarang ada berpusat pada siswa, gitu kan? Yang ketiga, evaluator. Guru baru mengevaluasi sebagai evaluator di sini, sebagai apa namanya pemberi apa namanya ketika siswanya bagus maka ada reward yang diberikan, nilai segala macam. Yang terakhir sebagai komunikator. Komunikator di sini guru adalah sebagai penghubung. Penghubung apa? Penghubung antara siswa dengan ilmu pengetahuan, penghubung antara siswa dengan siswa, dan menghubung antara siswa dengan siswanya. Bagaimana menghubung dengan bagaimana apa namanya guru menghubung dengan pengetahuan? Guru menunjuk arah apa yang harus dicari, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki, gitu kan? Apa yang harus dibaca, bukunya ini, referensinya ini, ya, sebagai penunjuk arah, dalam pengetahuan. Seperti itu, sebagai penunjuk arah antara siswa dengan siswa berkomunikasi, bekerja sama, gitu kan? Itulah komunikator antara siswa dengan guru. Yang ketiga, peserta didik harus menjadi pembelajar mandiri. Kan sudah dibilang di sini tadi, guru adalah sebagai fasilitas desainer. Jadi guru di sini bukan sumber belajar satu-satunya. Guru adalah sebagai fasilitator, desainer, evaluator, dan komunikator. Siswa akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan belajar mandiri tadi, dengan dibantu atau apa namanya difasilitasi teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Walaupun teknologi ada, tetapi mereka tetap bertanggung jawab terhadap apa yang mereka bikin, ya kan? Kita di sini sekarang ini mungkin dalam tahap belajar juga kan, ada hal-hal yang membuat kita apa namanya kadang tergoda dan atau hilaf menggunakan apa teknologi-teknologi yang bisa mengakses segala macam jadi instan, kayak teknologi apa itu ya, ChatGPT segala macam. Kadang kita butuh juga itu kan, tetapi kadang kala kita mungkin lupa juga untuk ini harus di apa namanya diparaprasekan dulu, ini harus kayak gini kan dulu. Kadang kita lupa juga itu, kita maklumi juga itu kelemahan pada diri kita sendiri, gitu kan. Begitu juga ketika besok kalau menerapkan ini pada siswa ya seperti itu kan. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara guru dan siswa, blended learning dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi walaupun belajarnya sistem tatap muka atau sistem
online atau daring, maka kerjasama tetap kita jalin dengan siswanya. Siswa dengan siswa, guru dengan siswa, ya kan? Siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, guru dengan lingkungan, itu tetap kita jalin. Agar apa? Agar semua proses pembelajaran ini tercapai hendaknya sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yang disampaikan oleh Pak Triyoko tadi. Ya, Pak Triyoko mungkin itu akhir dari sebuah diskusi kita pada hari ini dan sudah dijelaskan sangat rinci oleh Pak Triyoko, Bu Sri, Pak Rizal tadi. Walaupun kita berada di berbeda-beda tempat, ada Pak Triyoko di Jambi, Bu Sri di Merangin, Pak Rizal di Riau, kemudian saya sendiri di Kerinci. Namun pembelajaran yang kita lakukan ini atau penyampaian materi yang kita lakukan ini semoga bisa diterima oleh terutama kalangan kita, ya kan? Dan itu pada khususnya kalangan kita dan pada umumnya diterima oleh masyarakat luas. Apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua, tidak ada lain untuk hal-hal bermaksud lain, kemudian hanya sebatas menambah wawasan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kehadiran pada hari ini. Sebelum kita tutup, apa ada yang ingin disampaikan atau segala macam? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Oke, Pak. terima kasih. Akhirnya untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini selesai. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.